Dalam dunia bioflok, ada pertarungan seru nih untuk jadi sumber karbon terbaik. Jadi, di satu sudut, kita punya juara bertahan, yang kita semua tahu lah ya. Terus di sudut lain, ada penantang baru yang menjanjikan hasil yang luar biasa. Hari ini, kita bakal adu Markisa melawan Molase. Kira-kira siapa ya yang bakal jadi pemenangnya? Nah, setiap pembudidaya ikan pasti tahu kan betapa pentingnya pakan yang berkualitas. Tapi, saya mau tanya deh, apa pakan Anda itu udah kerja sekeras mungkin? Bisa jadi ada potensi tersembunyi yang belum Anda manfaatkan. Dan kuncinya justru ada di dalam air kolam itu sendiri. Oke, mari kita mulai dari dasarnya dulu ya. Biar kita paham pertarungan ini, kita harus kenal dulu pemain utamanya, yaitu sumber karbon. Anggap aja ini tuh bahan bakar super yang menghidupkan mesin bioflok di peternakan Anda. Jadi, apa sih tugas si sumber karbon ini? Gini deh, bayangin aja, Anda itu ngasih makan para bakteri baik di kolam. Nah, sebagai imbalannya, bakteri-bakteri ini kerja buat Anda. Mereka mengubah limbah beracun kayak amonia menjadi flok, itu loh, gumpalan protein super yang jadi camilan gratis dan bergizi buat ikan. Sistem daur ulang yang jenius banget kan? Dan inilah mereka. Di sudut biru, sang juara bertahan, Molase. Semua orang kenal, bisa diandalkan, dan yang pasti murah. Bisa dibilang ini standar emasnya. Dan di sudut merah, sang penantang, Markisa Fermentasi. Dia ini nggak cuma datang buat bertarung, tapi buat mengubah permainan dengan membawa paket nutrisi yang lengkap. Ronde pertama, dimulai. Kita akan adu soal kualitas nutrisi. Karena ya, pada akhirnya, vlog yang dihasilkan itu kan jadi pakan. Jadi, apa sih sebenarnya isi dari camilan ini? Yuk, kita bedah satu persatu. Molase itu ibarat minuman berenergi buat bakteri. Kandungan gulanya tinggi, jadi ngasih dorongan instan biar mereka semangat kerja. Tapi ya, itu aja. Nggak ada vitamin, nggak ada mineral, nggak ada bonus apa-apa. Cuma kalori kosong buat bahan bakar dasar. Nah, disinilah Markisa mulai pamer kekuatan. Ini bukan sekedar minuman energi, ini tuh superfood smoothie buat bakteri. Selain gula, dia bawa koktail nutrisi komplit. Ada vitamin C dosis tinggi, asam organik, dan masih banyak lagi. Semuanya ini diserap ke dalam vlog dan mengubahnya dari camilan biasa jadi suplemen kesehatan alami buat ikan Anda. Kutipan ini benar-benar ngejelasin perbedaannya dengan sempurna. Ini bukan lagi soal ngasih makan bakteri doang. Ini adalah upgrade nutrisi buat seluruh ekosistem di kolam Anda, sebuah investasi kesehatan yang pasti bakal terbayar. Oke, nutrisi emang bagus, tapi dampaknya ke hasil panen gimana? Nah, sekarang kita masuk ke ronde yang paling menentukan nih, perlombaan pertumbuhan. Karena pada akhirnya, yang paling penting itu kan seberapa efisien kita bisa menghasilkan ikan. Yuk kita lihat angkanya. Sebelum kita lihat hasilnya, ada satu angka keramat di dunia perikanan, FCR, atau rasio konversi pakan. Gampangnya, ini tuh raport efisiensi Anda. Berapa kilo pakan sih yang Anda butuhin buat menghasilkan 1 kilo ikan? Semakin kecil angkanya, semakin jago Anda. Tujuannya, ya sedekat mungkin ke angka 1 atau bahkan di bawahnya. Kalau pakai Molase, si juara bertahan, FCR yang didapat itu biasanya sekitar 1,1. Eits, jangan salah, ini angka yang solid banget loh. Ini standar emas industri selama bertahun-tahun. Molase itu terbukti efektif. Sekarang, pertanyaannya, apa penantangnya bisa mengalahkan ini? Dan inilah momennya. Dengan Markisa Fermentasi, angkanya berhasil menembus batas psikologis. FCR-nya bisa turun di bawah 1,0. Malah ada penelitian yang mencatat angka luar biasa, 0,45. Wow, ini bukan lagi sekedar perbaikan. Ini tuh lompatan besar dalam efisiensi. Coba bayangin artinya, pakan lebih sedikit, tapi ikan yang dihasilkan lebih banyak. Coba deh lihat perbedaannya di grafik ini. Kelihatan jelas banget kan? Penurunan sekecil apapun di FCR itu artinya penghematan biaya pakan yang gede banget. Perbedaan antara bar hijau dan bar ungu itu mungkin kelihatannya kecil. Tapi kalau dalam skala ribuan ekor ikan, itu bisa jadi keuntungan puluhan juta rupiah. Ini benar-benar game changer. Angka yang luar biasa ya. Tapi pertanyaannya, apa sih rahasianya? Kok bisa Markisa menciptakan keajaiban ini? Jawabannya itu bukan cuma di dalam air, tapi jauh lebih dalam lagi, yaitu di dalam sistem pencernaan ikannya sendiri. Yuk kita coba jadi detektif. Nah, ini dia rahasianya. Markisa Fermentasi itu bertindak sebagai prebiotik. Apaan tuh? Sederhananya, ini adalah makanan untuk bakteri baik di dalam usus ikan. Asam organik dari buah ini menciptakan lingkungan yang sempurna buat pasukan bakteri baik. Jadi, seluruh sistem pencernaan jadi sehat dari dalam. Cara kerjanya gini, dalam 3 langkah gampang.
1. Ikan makan Flok Super yang udah diperkaya Markisa. 2. Prebiotiknya mulai kerja, merenovasi dinding usus, membuatnya jadi jauh lebih luas dan efisien, kayak spons penyerap super gitu. Hasilnya, langkah 3. Setiap butir pakan yang masuk, nutrisinya diserap secara maksimal. Nggak ada yang kebuang sia-sia. Dan ada satu bonus lagi. Usus yang sehat ini ternyata juga jadi pabrik enzim pencernaan yang lebih produktif. Artinya, pakan itu nggak cuma lebih gampang diserap, tapi juga dipecah dengan jauh lebih baik. Ini kayak pukulan knockout ganda, penyerapan maksimal sekaligus pencernaan sempurna. Bener-bener efisiensi di level yang baru. Oke, kita udah lihat pertarungannya dari berbagai sisi nih, dari nutrisi, angka pertumbuhan, sampai ilmu di baliknya. Sekarang waktunya keputusan akhir. Siapa yang bakal kita nobatkan sebagai juara di adu biovlog kali ini? Mari kita lihat rapor akhir pertarungan ini. Di setiap parameter kunci, mulai dari kualitas nutrisi, efisiensi pakan, sampai peningkatan daya tahan tubuh ikan, Markisa Fermentasi unggul telak. Ini bukan kemenangan tipis, ini kemenangan di semua lini. Jadi kesimpulannya jelas banget. Kalau tujuan Anda adalah performa puncak, pertumbuhan maksimal, ikan yang lebih sehat, dan efisiensi pakan terbaik, maka data nggak bisa bohong. Sabuk juara jatuh ke tangan Markisa Fermentasi. Tapi tunggu dulu, kita harus adil juga sama sang juara bertahan. Molase itu nggak jadi raja tanpa alasan. Kekuatan utamanya, tentu saja harga yang sangat terjangkau dan ketersediaannya yang gampang di mana-mana. Jadi, untuk urusan kepraktisan dan menekan biaya operasional, Molase itu masih sulit dikalahkan. Dan ini membawa kita pada pertanyaan pamungkas yang jawabannya ada di tangan Anda sendiri. Untuk operasional Anda, mana yang lebih penting? Apakah menekan biaya serendah mungkin dengan pilihan praktis seperti Molase, atau berinvestasi lebih pada kualitas premium untuk hasil panen yang superior dengan Markisa? Coba pikirkan baik-baik, karena pilihan ini akan menentukan masa depan peternakan Anda.